재미없게 시간이 약간은지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Rifana Lapananda dengan NIM 151421009. Saya berasal dari kelas 5 APGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang alasan penggunaan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Oke, untuk itu langsung kita simak videonya. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keaktifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi materi pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Kemudian setiap siswa yang melihat atau mendengar penyampaian melalui media ataupun itu akan sama. Nah, meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda dengan penggunaan media itu beragam dan hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan dengan siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. Nah, pembelajaran ini bisa lebih menarik. Nah, media dapat disosialisasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap untuk terjaga dan memperhatikan. Kemudian, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Nah, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran itu dirancang untuk penggunaan secara individu. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau sebagai penasihat siswa. Kemudian menurut para ahli, yaitu Sujana tahun 2012 halaman 50, mengemukakan alasan dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan menjadi lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menemukan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal itu melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Kemudian yang keempat, yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan memerankan, serta lain-lain. Kemudian ada menurut Hamalik tahun 2014 halaman 15 bahwa alasan dari penggunaan media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Nah, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Kemudian yang kedua, yaitu memperbesar perhatian siswa, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, membuat pelajaran lebih mantap. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Selanjutnya yaitu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu
terutama melalui gambar hidup. Kemudian membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi serta keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Adapun alasan penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar itu menurut Shafril tahun 2015 halaman 50 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, serta kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, kemudian media pembelajaran itu dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu itu memiliki kategori, yaitu ada objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model. Kemudian ada objek ataupun benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar. Kemudian kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide di samping secara verbal. Kemudian ada objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer. Kemudian ada kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan, itu dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Kemudian ada peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi ataupun proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman atau film. Nah, selain rekaman ataupun film, itu bisa melalui video, slide, atau simulasi komputer. Kemudian, media pembelajaran itu dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru masyarakat dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum ataupun ke kebun binatang. Nah, penggunaan gambar dan foto serta grafik dalam contoh di atas adalah salah satu cara. Nah, pembelajaran dengan media pembelajaran. Kemudian penggunaan media pembelajaran itu dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran adalah berkenan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir manusia itu mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak, mulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. Nah, penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut, sebab melalui pembelajaran hal-hal yang abstrak itu dapat dikonkretkan dalam hal-hal yang kompleks dan dapat juga disederhanakan. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dapat memberikan pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Nah, kemajuan tersebut itu guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru.
Jadi itu saja dari saya, sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, yang salah ataupun yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.